Halo, selamat pagi untuk kita semua. Kami berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, sebelum masuk ke dalam video pembelajaran kami, di sini kami sedikit ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Gertrudis Sau dengan NIM 1901 040089 dengan kedua partner saya. Halo, nama saya Rea Sinta Benu dengan NIM 1901 040092. Halo, perkenalkan nama saya Desi Margarita Maikari dengan NIM 1901040055. Sekian perkenalan singkat dari kami. Tanpa memperpanjang waktu, Yuk kita saksikan bersama video pembelajaran kami. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua, salam jumpa kembali. Kali ini dalam video pembelajaran kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem pencernaan pada manusia, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah merasa lapar ketika sedang beraktivitas di sekolah? Dan apa yang kalian lakukan? Pastinya, kalian akan berusaha untuk mencari makanan, seperti pergi ke kantin sekolah. Nah, menurut adik-adik, kira-kira apa sih pencernaan itu? Ya, sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, kemudian mengubahnya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut melalui anus. Ya, adik-adik, setelah kita mengetahui tentang pengertian sistem pencernaan, tentunya di sini kita perlu membahas mengenai nutrisi-nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu nutrisi yang penting untuk tubuh kita. Karbohidrat bermanfaat untuk memberikan energi pada tubuh, terutama pada sistem saraf dan otak. Yang kedua adalah lemak. Selain memberikan energi, makronutrien ini juga berfungsi sebagai pertumbuhan sel dan menjaga keseimbangan gula darah serta membentuk sel-sel baru, juga membantu menyerap vitamin dan mineral. Yang ketiga, protein. Nutrisi ini memiliki berbagai fungsi penting, di antaranya membentuk antibodi, hormon, dan juga zat-zat penting lainnya. Keempat, vitamin. Vitamin berfungsi untuk membantu mengatur metabolisme, menjaga nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Contohnya vitamin A menjaga kesehatan mata, vitamin C menjaga daya tahan tubuh, dan berbagai macam vitamin lainnya beserta dengan fungsinya. Kelima, mineral. Mineral juga diperlukan untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan dan fungsi yang optimal. 6. Air. Air merupakan salah satu jenis nutrisi yang wajib dipenuhi agar tubuh selalu sehat. Setiap harinya, setidaknya kita perlu memenuhi kebutuhan cairan dengan meminum air minimal 8 gelas per hari. Pencernaan makanan. Pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik contohnya roti yang berukuran besar kemudian dikunyah oleh gigi menjadi butiran kecil roti. Dan pencernaan kimiawi contohnya roti yang berukuran besar tadi dibantu oleh kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase yang berfungsi mengubah amilo menjadi glukosa. Organ apa saja sih yang dilalui sistem pencernaan? Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Nah, adik-adik, ini adalah proses pengunyahan makanan yang dimana berguna agar memudahkan organ pencernaan lain untuk mencerna makanan. Yang kedua adalah kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi menimbulkan gerakan meremas yang mendorong makanan ke dalam lambung.
Yang ketiga adalah lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang keempat adalah usus halus. Nah, dalam usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, yang dimana proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Yang kelima adalah usus besar. Di dalam usus besar inilah terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Yang keenam adalah rektum dan anus. Rektum sebagai jalur menuju anus, sedangkan anus sebagai tempat pembuangan feses melalui proses buang air. Mekanisme sistem pencernaan manusia. Mekanisme sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, kemudian di akhir dibuang melalui anus. Sakit MA atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MA dapat diakibatkan meningkatkan asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. MA dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan.